warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Sugiman. Bapak mengajar di kelas 3 SDN Kebonsari. Sebelum kita mulai belajar hari ini ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberi kelancaran, kemudahan, dan ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kali ini yaitu tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, 2, 3, dan 4 yang bertema manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Apa saja yang akan kita pelajari di tema 2 subtema 1 ini? Yang pertama yaitu dongeng. Dongeng adalah cerita hayalan, artinya tidak benar-benar terjadi di dalam kehidupan nyata. Yang kedua yaitu tumbuhan memberikan banyak sekali manfaat bagi manusia, antara lain sebagai sumber makanan, sebagai bahan baku pembuatan pakaian, dan sebagai bahan bangunan. Yang ketiga yaitu pada penjumlahan berlaku sifat pertukaran. Yang keempat, bersikap baik kepada tumbuhan, hewan, dan sesama manusia adalah sikap yang mencerminkan pengamalan Pancasila sila pertama. Yang kelima yaitu lambang Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa adalah bintang. Unsur-unsur intrinsik dalam dongeng anak-anak ya. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah gagasan pokok dalam cerita. Yang kedua yaitu tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita yang berupa manusia atau binatang. Yang ketiga yaitu alur, rangkaian peristiwa dan konflik dalam cerita. Yang keempat, latar. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana yang terdapat di dalam cerita. Yang kelima yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral dalam cerita yang ingin disampaikan oleh pengarang ya kepada pembaca. Jenis-jenis dongeng. Yang pertama yaitu fabel. Fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang, namun dunianya sama dengan dunia manusia. Yang kedua yaitu legenda. Legenda adalah cerita yang mengisahkan tentang asal-usul terbentuknya suatu tempat. Yang ketiga yaitu mite, merupakan cerita yang berasal dari rakyat di sebuah daerah. Yang keempat yaitu sage, adalah kisah yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Yang kelima, parabel adalah cerita yang mengandung nilai-nilai pendidikan, baik pendidikan agama, moral, atau pendidikan lainnya. Apakah kalian sudah membaca dongeng Pohon Apel yang Tulus? Jika sudah membaca, Bapak ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu siapa teman pohon apel? Yang kedua, apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Yang ketiga, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Yang keempat, di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Itulah, silakan dikerjakan anak-anak ya. Nanti silakan dikerjakan. Unsur-unsur intrinsik dalam dongeng Pohon Apel yang Tulus ya. Seperti tadi unsur-unsur dalam dongeng, yang pertama tema. Temanya apa? Dalam dongeng Pohon Apel yang Tulus yaitu bertema sebuah ketulusan. Yang kedua, tokoh. Siapa tokoh dalam dongeng ini? Adalah pohon apel dan anak laki-laki. Yang ketiga yaitu alur, menggunakan alur maju. Yang keempat yaitu latar, di mana tempatnya di kebun. Yang kelima, amanat. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca? Yaitu kita harus menyayangi dengan setulus hati tanpa mengharapkan imbalan. Setelah membaca dongeng Pohon Apel yang Tulus ya, Dayu ingin membantu ibu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide ya, ide untuk mengumpulkan daun-daun yang kering ya. Dayu mengambil beberapa daun yang kering ya, diletakkan pada kotak kuning. Dan Dayu mengambil lagi beberapa daun yang kering ya, diletakkan pada kotak merah. Pada kotak kuning ya sudah terkumpul 35 helai daun kering, dan pada kotak merah sudah terkumpul 15 helai daun kering ya.
Dari kedua kotak ini ingin dijadikan satu pada kotak hijau. Akhirnya kotak kuning dimasukkan dulu ya, dilanjutkan dengan kotak merah. Setelah dicampur akhirnya dihitung menjadi 50 helai daun kering. Begitu juga yang didahulukan kotak merah. Kotak merah didahulukan dimasukkan ke dalam kotak hijau, 15 dulu dimasukkan. Selanjutnya dilanjutkan pada kotak kuning dimasukkan ke kotak hijau. Setelah dihitung ternyata hasilnya sama-sama 50. Jadi penjumlahan itu adalah penggabungan atau dijadikan satu ya, meskipun kotak mana saja yang didahulukan ya, tetap hasilnya sama. Itulah yang dinamakan penjumlahan. Dalam penjumlahan berlaku sifat pertukaran atau komutatif ya. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu, anak-anak. Setiap makhluk hidup bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya ya. Tuhan menciptakan banyak tumbuhan, kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan. Tumbuhan memberikan banyak sekali manfaat bagi manusia. Salah satunya pertama yaitu sumber makanan seperti sayur-sayuran, biji-bijian, dan buah-buahan. Yang kedua, manfaatnya yaitu sebagai bahan baku pembuatan pakaian seperti yang kita pakai saat ini ya. Itu berasal dari tumbuhan-tumbuhan apa? Yaitu tumbuhan kapas. Yang ketiga, manfaatnya yaitu sebagai bahan bangunan ya. Seperti apa contohnya? Yaitu bambu dan kayu. Selain itu, sikap bersyukur bisa kita tunjukkan dengan cara mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah membantu kita. Misalnya, kita berterima kasih kepada orang tua ya, karena telah membesarkan, merawat dan mendidik kita ya. Orang yang bersyukur adalah orang yang memiliki sikap rendah hati. Sebaliknya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Orang yang pandai bersyukur akan disukai oleh Tuhan dan teman kita ya. Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan bisa dilakukan dengan cara berolahraga rutin ya. Ada pepatah mengatakan jiwa yang kuat ada pada raga yang sehat ya. Bersikap baik kepada tumbuhan, hewan, dan sesama manusia adalah sikap yang mencerminkan pengamalan Pancasila-sila pertama ya. Lambang Pancasila-sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa adalah bintang. Baiklah anak-anak, itulah pembelajaran hari ini dan kita lanjutkan pembelajaran di hari berikutnya ya. Semoga ilmu yang anak-anak dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, berguna bagi diri anak-anak sendiri maupun bagi orang lain. Saya Fi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.